Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini kami Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Yesus. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami berterima kasih Bapa dalam surga, pagi hari ini kami ada di tempat ini. Tuhan berikan kami anugerah kehidupan
yang sungguh sangat mahal harganya. Itu sebabnya kami menaikkan hati kami penuh ucapan syukur kepadamu. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengar isi hatimu. Berbicaralah, biar firman-Mu itu sungguh-sungguh mengoreksi, mendidik, mengajar, menguatkan dan menuntun langkah kami. Sehingga dalam perjalanan hidup kami ini kami mengikuti apa yang Tuhan inginkan, dan disitulah kami menemukan ketenangan, kedamaian, dan keberhasilan dalam hidup ini. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati kami semuanya yang mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kembali saya bersyukur saya bisa ada di tempat ini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala dan tim penggembalaan yang ada di tempat ini yang mempercayakan kepada saya untuk menjadi berkat pada pagi hari ini. Bapak Ibu, langsung saja firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul 3 level iman. Kita akan berbicara tentang iman Bapak Ibu. Mengapa? Karena kalau kita melihat situasi dan keadaan zaman hari ini, setiap kali saya punya kesempatan sharing dengan jemaat, hampir selalu di bidang apapun pekerjaan mereka menemukan tantangan dan kendala, begitu ya. Singkat cerita, saya menyimpulkan bahwa tantangan di bidang ekonomi itu sungguh mengkhawatirkan secara manusia. Itu sebabnya kita harus masuk ke level iman. Kita masuk ke level iman. Yesus dalam beberapa kesempatan, Yesus memuji iman seseorang. Dan juga Alkitab mengatakan dalam beberapa ayat pertama yang akan kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, kita membutuhkan iman dalam hidup ini. Dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya kalau kita pengen berkenan di hadapan Tuhan, gak bisa kalau kita gak punya iman. Begitu. Perbuatan baik, amal ibadah, kesalehan kita, ketaatan kita, tidak ada artinya di hadapan Tuhan kalau kita tidak punya iman. Itu sebabnya sangat perlu sekali kita punya iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, iman ini bukan hanya sekedar percaya. Beda sekali. Iman ini kita menaruh rasa percaya kita, keyakinan kita menaruh kehidupan kita untuk sesuatu yang kita percayai. Itu iman. Iman itu sesuatu yang memang gak kelihatan, tetapi kita hadirkan dalam hidup kita dan kita percayai. Iman itu sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi kita meyakini itu ada. Saya kasih contoh ya. Siapa di sini yang pernah ketemu dengan Yesus secara langsung? Nggak ada. Tetapi kita percaya bahwa 2000 tahun yang lalu, seperti apa yang dikatakan Alkitab, Dia menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, Dia hidup dan melayani, Dia mati di atas kayu salib, Dia bangkit di hari ketiga, dikuburkan bangkit di hari ketiga, kemudian Dia naik ke surga, dan di dalam Dia jalan keselamatan kita temukan. Kita nggak lihat, tetapi kita percaya. Ada di antara kita yang melihat bagaimana bumi diciptakan? Nggak ada. Tidak ada satupun manusia yang menjadi saksi mata secara langsung ketika bumi dijadikan. Tetapi kita meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Kejadian pasal 1 adalah kebenaran mutlak. Bumi dijadikan oleh Tuhan dalam 7 hari proses penciptaan, dan bagaimana Tuhan menciptakannya seperti apa yang dikatakan oleh Kejadian pasal 1. Itu iman. Bagaimana kita bisa yakin bahwa setelah kita meninggal dunia, Tuhan menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus. Barang siapa ada di dalam Kristus, kita tidak ada dalam dosa dan tidak dihakimi, kita akan bersama-sama dengan Dia di Firdaus di surga. Bagaimana kita bisa tahu? Karena kita beriman dan percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sekalipun kita belum melihatnya.
Tanpa iman, nggak bisa kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ayat yang kedua di Galatia 3 ayat yang 11 dikatakan tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Dengan adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ini karakter kita orang benar, kita akan hidup oleh iman. Kita akan hidup oleh iman. Ayat yang ketiga dalam 2 Korintus 5 ayat yang ketujuh, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Orang benar, orang percaya, kita nggak perlu lihat surga, kita beriman bahwa setelah kita selesai di muka bumi ini, karena saya percaya kepada Kristus, saya akan bersama-sama dengan Dia menikmati surga bersama dengan Kristus. Kita nggak perlu melihat, kita percaya. Itu sebabnya kita berjalan setiap hari, bukan karena melihat. Karena kita percaya kepada janji Tuhan, kita percaya kepada penyertaan Tuhan, kita percaya kepada apa yang Alkitab katakan kepada kita. Nah, saya katakan tadi judulnya adalah 3 level iman ya. Tetapi saya tahu kita semuanya ini orang yang suka bonus. Kalau beli sesuatu dikasih bonus itu kita seneng ya. Itu sebabnya saya kasih 5 Bapak Ibu. Yang pertama, sebetulnya coba sebelum saya masuk yang pertama ya. Siapa di sini yang merasa iman saya besar? Angkat tangan. Wah, oke. Hanya satu Bapak Gembala saja yang ngomong imannya besar. Yang lainnya imannya nggak besar. Tapi saya mau kasih tunjuk Bapak Ibu. Kita semuanya sebetulnya punya iman yang luar biasa besar. Saya kasih tunjuk ya. Saya buktikan kita semuanya punya iman yang luar biasa besar. Ketika Bapak Ibu naik pesawat, pernah nggak Bapak Ibu begitu masuk, bukan belok ke kanan, beloknya ke kiri, masuk ke kokpit, tanya, pilotnya yang mana ya? Bapak udah berapa lama nerbangkan pesawat? Nggak pernah ya kita interview pilotnya ya. Tapi kita langsung belok kanan dan kita percaya bahwa pilotnya ini pasti bisa menerbangkan pesawat dan mendaratkannya dengan selamat. Padahal kita nggak kenal, kita nggak tahu sejarah pilotnya, seperti apa orangnya. Jangan-jangan dia habis melakukan sesuatu yang nggak seharusnya di malam sebelum dia menerbangkan pesawat, kita nggak tahu. Tapi kita percaya saja. Nah, pernah nggak Bapak Ibu ketika masuk ke rumah makan, Bapak Ibu bukan duduk lihat menunya, tapi masuk ke dapurnya. Bersih nggak dapurnya, dicuci nggak sayurnya. Nggak pernah Bapak Ibu ya kan, kita langsung duduk order makanan apapun yang dibawakannya, kita langsung santap dengan lahap dan habiskan tanpa sisa. Bukankah itu iman? Nah, sebetulnya itu yang pertama, ada yang namanya natural faith. Natural faith, setiap orang itu sebetulnya hidup di dalam area iman yang alami atau natural faith. Pilot, makanan. Ketika Bapak Ibu mengkonsumsi obat, Bapak Ibu pernah nggak meneliti masukkan ke lab dulu? Betul nggak Mixagrip itu isinya ini sesuai yang tertulis? Nggak ada. Kita percaya aja bahwa ini tuh isinya seperti yang ditulis di bungkusnya, dan ketika saya minum saya sembuh. Wow. Kemudian uang. Kalau kita, seandainya kita bisa ya, kita menginterview mereka yang hidup di tahun 1929, ketika ada the Great Depression, di mana pegang uang itu nggak ada nilainya, sama dengan pegang kertas, mereka akan kehilangan iman di dalam uang. Nah, kita pegang uang dan kita merasa kita beriman bahwa ini ada nilainya, padahal ini kertas yang kita pegang. Nah, kemudian ilmuwan di lab, mereka lagi neliti, campur-campur bahan kimia, mereka percaya bahwa ini nggak akan meledak, begitu Bapak Ibu. Karena dari mana kamu tahu ya? Ada, saya dikasih tahu lah pokoknya dari dosen saya, kamu campur ini sama ini pasti aman. Beriman sekali dia dengan apa yang dikatakan oleh orang yang mengajarkannya. Kemudian pasien di kamar operasi, kita dikasih tahu kita akan bius kamu akan tidur, nanti kemudian kita akan buka perutmu, kemudian kita akan lakukan ini, dan kamu akan sembuh nanti. Kita nggak kenal dokternya, kita nggak lihat prosedurnya, kita hanya ikut saja. Nah, ini namanya natural faith. Nah, iman yang disebut natural faith itu beda dengan apa yang saya ingin bagikan.
yaitu spiritual faith. Nah, perbedaannya, iman alami atau natural faith itu diberikan kepada seseorang ketika ia dilahirkan. Jadi itu sebabnya membuat kita masuk ke tempat ini, kita tidak ada di antara kita yang periksa kursi kita kakinya kuat atau enggak. Kita langsung aja duduk ya. Nah, ini sebetulnya ada dasarnya. Dasar kita adalah data, pengalaman, harapan. Jadi dari pengalaman hidup kita, dari referensi orang, dari data yang kita bisa dapatkan, kecelakaan pesawat itu sangat kecil sekali persentasenya, dan itu membuat kita rasa aman. Terus kemudian pengalaman, saya makan di tempat ini, saya makan di situ, saya nggak pernah sakit perut. Jadi kita dengan percaya, kita tutup mata, kita nggak perlu lihat dapurnya. Jadi ini natural faith itu ada datanya seperti itu. Tetapi yang kita akan bahas itu spiritual faith. Iman alami dimiliki seseorang ketika ia dilahirkan. Kita semuanya berjalan dengan iman, sebetulnya iman alami. Tetapi spiritual faith, yaitu iman yang sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca tadi, itu adalah pemberian Tuhan ketika seseorang dilahirkan kembali. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita butuh spiritual faith untuk masuk ke sana. Dan spiritual faith ini adalah pemberian Tuhan. Tuhan ingin iman rohani ini atau spiritual faith, iman kita di dalam Kristus bertumbuh. Iman kita ini bertumbuh. Tuhan ingin iman kita bertumbuh. Nah, pertumbuhan iman ini dikerjakan oleh Roh Kudus bekerja sama dengan kita, Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus ada dalam diri setiap orang percaya, tetapi kenapa level iman kita berbeda-beda? Karena tidak semua kita meresponi pekerjaan Roh Kudus untuk membawa iman kita bertumbuh. Itu sebabnya ada level iman. Jadi sebelum kita masuk ke level iman yang selanjutnya, dalam kacamata spiritual faith, ada di dalam Alkitab dikatakan orang tanpa iman. Dalam bahasa aslinya apistos, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan. Di dalam kacamata Alkitab ada dua orang jenisnya, yaitu yang pertama orang yang ada dalam Kristus dan orang yang ada di luar Kristus, yaitu apistos, orang yang gak punya iman. Itu jenis iman yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke spiritual faith. Saya akan memberikan 3 level iman di dalam Kristus. Bapak Ibu perlu bertumbuh. Mungkin hari ini merupakan, Bapak Ibu bisa melihat ini sebagai salah satu tools yang Bapak Ibu bisa gunakan. Yang pertama untuk mengoreksi diri kita, bukan untuk menghakimi orang lain ya. Koreksi diri kita, sejauh mana dan sebesar mana iman saya. Di level mana iman saya hari ini. Nah, apabila kita ada di level iman tertentu, Tuhan pengen bertumbuh. Bertumbuh, cara bertumbuhnya nanti akan saya berikan bagaimana kita bisa menumbuhkan iman kita di dalam Kristus. Level iman yang pertama, spiritual faith yang pertama, saya sebut little faith. Little faith, iman yang kecil. Dari mana saya bisa ambil ini? Dari Tuhan Yesus sendiri mengatakan iman yang kecil. Nah, tanda iman yang kecil. Nah, ini menjadi assessment buat kita ya. Tanda iman yang kecil, orangnya gelisah, nggak tenang hidupnya. Ke gereja, percaya Yesus, tapi dikuasai kegelisahan. Jadi nggak tenang hidupnya. Kemudian sangat dipengaruhi dengan apa yang dirasakan, apa yang dilihat, atau apa yang didengar. Gampangnya begini, telinganya tipis Bapak Ibu. Kena omongan nggak enak sedikit, emosi. Melihat apa yang gak cocok sedikit, marah, kecewa. Nah, ini little faith, karakternya seperti itu. Sangat dipengaruhi dengan apa yang dirasakan, dilihat atau didengar. Kemudian penuh dengan keraguan. Masa bisa ya? Apa betul? Apa bisa? Nah, jadi selalu ragu. Kalau saya melangkah nanti gimana ya? Bisa gak ya? Nah, ragu. Nah, fokusnya tentu bukan kepada Tuhan, tetapi lebih kepada keadaan, lebih kepada situasi, sehingga dia menjadi orang yang tidak stabil. Semangat, turun, loyo, dan sebagainya. Dan pada akhirnya saya temukan, biasanya mereka yang memiliki little faith ini memiliki pengetahuan Alkitab yang terbatas. Jadi
Cerita Alkitab banyak nggak tahu, ayat-ayat banyak nggak tahu, kebenaran firman Tuhan banyak nggak tahu. Ya tentunya ini akan membuat dia jadi memiliki little faith dalam kehidupannya. Saya kasih contoh ya, ada beberapa contoh. Sebetulnya ada 4 contoh, tapi saya nggak mungkin punya waktu menjelaskan semuanya. Saya ambil 2 saja contoh untuk little faith. Yang pertama ada peristiwa yang terjadi di tengah laut, diceritakan di dalam Matius pasal yang ke-8. Ini ketika murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Yesus menyeberangi satu danau, dan kemudian di tengah danau ombaknya itu datang dan angin menderu, mereka seolah-olah akan karam. Seolah-olah akan karam. Dan Yesus tertidur pada saat itu. Bapak Ibu bandingkan ya, mereka semuanya ada di kapal yang sama, menghadapi badai yang sama, menghadapi masalah yang sama, tetapi Yesus tertidur dan gak bangun. Murid-muridnya berkata, mati kita hari ini. Mereka melihat situasi dan keadaan, mereka berpikir kita pasti celaka, kita pasti binasa. Nah kemudian apa yang dikatakan Yesus kita lihat, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Oh ye that have little faith. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, kenapa mereka merespon seperti itu? Dan Yesus ngomong, kamu ini kurang percaya. You have little faith. Imanmu ini iman yang kecil. Kenapa? Karakternya sama seperti apa yang saya jelaskan tadi. Mereka fokus bukan kepada Tuhan Yesus yang bersama dengan mereka. Fokus mereka adalah kepada angin ribut yang sedang mengamuk. Mereka fokus kepada gelombang yang menghadang dan menerjang mereka. Kemudian tentunya mereka 7 dari 12 kurang lebih adalah nelayan. Mereka sangat biasa di tengah laut. Mereka tahu sekali area itu. Mereka bukan orang asing di atas kapal. Kemudian mereka juga orang di daerah tersebut. Mereka tentunya tahu dan mereka dengar, mereka ingat bahwa ada legenda yang tersebar di sekitar. Bahwa hati-hati, di danau itu ada hantunya. Kalau kamu ketemu dengan hantu itu, pasti kamu akan celaka. Dan mereka tentunya ingat berapa banyak teman mereka yang terkena angin yang sama, terkena gelombang yang sama, terkena masalah yang sama, dan teman-temannya meninggal di laut. Itu yang membuat mereka langsung berpikir, kita pasti binasa. Kita binasa. Kenapa? Fokus mereka keliru. Fokusnya kepada angin ribut. Fokusnya kepada gelombang, fokusnya kepada pengalaman dan pengetahuan mereka yang menakutkan mereka tentang area danau yang mereka lalui. Kemudian Yesus bangun, Yesus gak segera menghentikan angin ributnya, Yesus ngomong, you have little faith. Imanmu kecil, kurang percaya. Dan kemudian Yesus menenangkan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, pertanyaan saya, kira-kira ketika mereka nggak membangunkan Yesus, kapal itu tenggelam nggak? Kapal yang ada Yesus di dalamnya nggak akan tenggelam, Bapak Ibu. Harusnya kalau mereka percaya siapa yang bersama dengan mereka, mereka tidak akan takut dan khawatir seperti itu. Tetapi masalahnya fokusnya bukan kepada siapa yang bersama dengan mereka, fokusnya kepada situasi, keadaan, masalah yang demikian besar dan masalah yang berat. Dan itu tentunya membuat orang yang memiliki little faith akan takut. Contoh yang kedua, ini ada di dalam Matius 6, di mana Yesus berbicara kepada banyak orang. Banyak orang ini melihat bahwa mengikut Yesus ini sangat berat. Mengikut Yesus harus memikul salib, menyangkal diri. Nah, kemudian mereka tahu bahwa mereka akan dibenci sama orang.
Dan kemudian mereka tentunya tahu bahwa situasi pada zaman itu sangat-sangat sulit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berpikir hidup di zaman sekarang ini sulit, Bapak Ibu bisa coba nanti membayangkan bagaimana hidup di Palestina pada abad pertama. Sangat sulit Bapak Ibu. Jauh lebih sulit daripada apa yang kita hadapi hari ini. Kenapa? Karena mereka orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Kalau Bapak Ibu orang Israel, Bapak Ibu harus membayar pajak bukan 10%, 23%. Jadi Bapak Ibu sangat miskin. Orang Palestina pada zaman itu, orang Israel sangat miskin. Dan dalam kemiskinan mereka, mereka harus bayar pajak kepada bait Allah, kepada negara atau kepada pemerintah waktu itu dipimpin oleh imam-imam. Mereka harus bayar 23%. Belum lagi pajak yang diterapkan oleh pemerintah Romawi. Keluar kena pajak, masuk kena pajak, bawa bawaan kena pajak, bawa masuk barang kena pajak, semuanya kena pajak. Bapak Ibu punya kuda, keledai, semuanya kena pajak. Dan sangat-sangat menyedihkan keadaannya. Kemudian Yesus datang, menawarkan, ikutlah aku. Kemudian ketika ikut Yesus kamu akan dibenci, kamu akan dibunuh, kamu akan dianiaya, kamu harus membenci ayahmu, ibumu, anakmu, laki-laki, perempuan. Waduh, mereka harus berpikir, kalau saya harus mengikuti Yesus dan seperti itu, gimana saya hidup? Untuk mereka makan, Bapak Ibu, mereka harus menanam gandum sendiri, mengolah tanah, kerja keras. Dan pada akhirnya, mereka harus mengolah itu menjadi roti. Karena nggak ada yang kayak kita. Kita ke warung beli 15.000, 20.000, orang masak buat kita, nggak ada mereka. Untuk kita punya baju, mereka harus pintal benang sendiri. Kalau mereka punya uang lebih, mereka bisa beli kepada orang lembaran kain. Mereka jahit sendiri, itu sebabnya model baju mereka sangat sederhana. Mereka harus bikin sendiri Bapak Ibu. Sangat sulit. Makan, minum, itu sesuatu yang sangat sulit didapatkan. Terus ikut Yesus mereka harus tinggalkan semua. Mereka berpikir bagaimana nanti kita akan makan. Bagaimana nanti kita minum. Kemudian Yesus berkata seperti ini dalam Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya, oh you of little faith. Masalahnya apa? Mereka fokus kepada situasi. Memang sulit situasinya, memang berat situasinya. Tetapi mereka lupa kepada Tuhan yang berjanji memelihara mereka. Itu sebabnya Yesus mengingatkan, coba kamu lihat burung di udara. Burung itu apa sih burung itu? Enggak ada apa-apanya, enggak ada nilainya. Tetapi Tuhan berkata burung di udara Tuhan pelihara. Tidak ada satupun burung yang jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Bapak Ibu lihat. Coba kamu lihat. Bunga di padang. Wow. Salomo raja terkaya yang pernah ada. Bajunya tidak seindah bunga. Di mana Tuhan dandani mereka. Coba kamu lihat. Rumput di ladang. Rumput di ladang itu sangat tidak ada nilainya. Makin turun lagi nilainya. Hanya diinjak-injak orang. Hari ini, pagi ini ada, sore udah diinjak-injak orang. Orang gak ada yang lihat, gak ada yang perhatikan, gak punya nilai Bapak Ibu. Rumput pada waktu itu, ada jenis rumput yang punya nilainya. Ini rumput yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Nilainya adalah, orang datang ke situ, dia tebangi semua, dia bawa pulang sebagai alat untuk membakar api ketika mereka masak. Jadi kayak jadi kayu bakar begitu. Itu rumput yang dimaksud Tuhan Yesus di sini. Rumput yang kamu lihat hari ini, sore nanti sudah jadi kayu bakar. Gak ada nilainya. Tapi Tuhan dandani mereka. Tuhan ingin ingatkan begini, mereka ini yang saya sebutkan tadi gak ada nilainya. Kamu jauh bernilai. Lebih bernilai daripada semuanya itu. Bahkan Yesus mati buat kita. Kenapa kamu takut?
Kenapa kamu khawatir? Kenapa? Karena kita fokus kepada situasi dan keadaan, kita lupa untuk melihat kepada siapa yang kita percaya, kita lupa melihat kepada Bapa yang berjanji akan memelihara kita, Bapa yang berjanji menyertai kita, Bapa yang memelihara burung yang gak penting, rumput yang gak penting, bunga yang gak penting, pasti Dia akan pelihara kita. Kenapa iman kita kecil? Fokus kita keliru. Kesimpulan saya di iman yang kecil, iman mereka kecil karena mereka khawatir akan kebutuhan hidup dan gagal mengarahkan fokus kepada Tuhan yang peduli dan memelihara anak-anaknya. Gambaran iman yang kecil hari ini ya, ini gambaran praktisnya. Iman yang kecil ini ditunjukkan dengan anak Tuhan yang gak konsisten. Anak Tuhan gak konsisten. Semangat pelayanan ketika semuanya baik-baik saja. Ketika ada masalah langsung mundur. Tunggu dulu lah, saya break dulu. Saya jangan dulu dijadwalkan. Atau saya absen dulu ke gereja. Saya tak healing dulu di rumah. Sebentar, santai dulu. Istirahat. Wah, ini tidak konsisten. Ini gambaran mereka yang little faith, tidak punya konsistensi. Sering mempertanyakan Tuhan. Masa sih Tuhan itu kasih? Masa sih Tuhan itu baik? Kalau memang Tuhan kasih, kenapa kok saya dikasih sakit? Kalau Tuhan itu baik, kenapa kok pekerjaan saya dibiarkan Tuhan terpuruk? Kalau memang Tuhan itu adil, kenapa orang yang mengambil uang saya kok hidupnya enak-enak saja? Nah ini gambaran mereka yang punya little faith. Kemudian gampang khawatir, nggak punya pengendalian diri. Gampang sekali khawatir, gampang sekali dibikin khawatir. Dengar sesuatu, lihat reels, dikirim apa, khawatir. Nggak punya pengendalian diri, tidak bisa mengendalikan dirinya, selalu butuh konfirmasi yang jelas dan terlihat. Mana sih, saya pengen lihat tangan Tuhan. Pokoknya kalau saya nggak lihat tangan Tuhan memulihkan, kalau saya nggak lihat tangan Tuhan itu melihat pekerjaan saya, ditolong Tuhan, waduh, tunggu dulu, saya tak ini dulu. Selalu butuh bukti, gitu ya. Mentalitasnya selalu minta bukti dan imannya sangat bergantung pada keadaan. Itu little faith. Pengalaman dengan Tuhan itu hanya ada di area berkat dan kenyamanan. Nah, suka dengar yang berkat, suka mendapat janji untuk nyaman, begitu ya. Ketika kesulitan dan tantangan hidup datang, itu akan menggoncang iman mereka. Ini mereka yang little faith. Kesaksiannya berkat, pengenalannya terhadap Tuhan hanya berkat. Jadi kalau dia ngalami berkat, baru dia merasa ini Tuhan bekerja. Tapi dia nggak melihat Tuhan bekerja dalam tantangan. Dia nggak melihat Tuhan bekerja dalam kesulitan. Belum. Dia nggak melihat ke sana. Nah, itu sebabnya doanya itu hanya seputar permohonan kebutuhan pribadi. Doanya hanya sebatas itu. Minta, Tuhan saya mau ini, saya perlu ini Tuhan. Kalau boleh Tuhan, saya dapat pekerjaan ini. Kalau boleh saya bisa dapat ini dan itu. Pusat doanya adalah apa yang Tuhan bisa lakukan buat aku. Begitu. Nah sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua ini namanya great faith atau iman yang besar. Nah proses pertumbuhan iman itu diawali dengan iman yang kecil. Jadi Bapak Ibu yang merasa, tadi kayaknya saya ini iman saya masih kecil. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Iman yang kecil itu tidak akan tetap kecil, tetapi bisa bertumbuh. Dan iman yang kecil itu menjadi awal di mana kita bisa menjadi atau memiliki iman yang besar. Nah untuk bertumbuh ke iman yang baru, ke level iman yang baru, yang pertama yang perlu kita lakukan, kita perlu belajar mengalihkan fokus. Jangan fokus pada situasi, jangan fokus pada keadaan, jangan fokus pada realita, sekalipun kita lihat, sekalipun itu nyata, sekalipun itu kita alami dan rasakan, belajar untuk fokus kepada Tuhan. Kita tidak menyangkali realita, tetapi kita memilih untuk fokus kepada Tuhan sebagai arah yang benar. Nah, itu sebabnya mereka yang memiliki iman yang besar, fokus dan pikirannya itu berpusat kepada Tuhan. Dan tentunya mereka merenungkan firman untuk bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Sehingga mereka memiliki kekayaan firman, sehingga mereka tahu, ini jalan Tuhan. Bukan hanya berkat,
Tetapi Tuhan juga bekerja di dalam tantangan, Tuhan juga bekerja lewat badai, Tuhan juga bekerja lewat kesulitan. Mereka ngerti, karena mereka paham jalan-jalan Tuhan lewat Alkitab. Nah, saya kasih contoh ya, ada 2 contohnya. Contoh yang pertama, ini ada seorang wanita, kebetulan 2 contoh ini bukan orang Israel. Hebat sekali. Iman yang besar justru Yesus katakan kepada orang yang bukan orang Israel. Ada ibu Kanaan, perempuan Kanaan, seorang mama. Di versi yang lain dikatakan dia adalah wanita Siro-Fenisia. Itu daerah di Kanaan. Anaknya sakit. Kerasukan setan sangat menderita. Saya yakin kita semua mama-mama kalau anak kita sakit, seneng atau susah? Pasti susah ya. Papa-papa aja susah, apalagi mama-mama. Pasti susah. Nah, anaknya sakit. Dan kalau anak sakit, orang tua itu pasti akan melakukan apa saja, melakukan dan mengeluarkan uang berapa saja demi kesembuhan dan kesehatan anak kita. Tentunya saya percaya wanita ini juga mencoba untuk mencari pertolongan di banyak tempat. Dia coba cari pertolongan di sini, sana dan sebagainya, ternyata nggak ada yang bisa nolong menyembuhkan anaknya. Kemudian dia mendengar ada pribadi yang namanya Yesus. Dia memberanikan diri untuk datang. Dia ngomong kepada Yesus, anak Daud, tolong anakku. Tolong anakku. Dia teriak-teriak berusaha mendekati Yesus. Tetapi awalnya murid-murid Yesus ngomong ini, kamu apaan sih? Kamu gak usah deket-deket Yesus. Yesus lagi istirahat, jangan diganggu. Kamu loh bukan orang Israel. Kurang lebih seperti itu. Mereka menolak. Membuat ibu ini supaya pergi dan menyingkir begitu. Tetapi apa yang dilakukan? Ibu ini tidak segera mengikutinya. Dia tetap berseru makin kencang, Yesus anak Daud, tolong anakku, tolong anakku. Dan kemudian Yesus mendengar seruannya dan itu menarik perhatian Yesus. Kemudian Yesus tidak segera menolongnya, tetapi Yesus mengatakan kalimat yang saya berpikir, kok Yesus ngomongnya gini? Yesus ngomong, tidak baik kalau roti yang disediakan untuk anak-anak, Yesus ngomong, ini yang kamu minta ini, itu disediakan untuk orang Israel. Nggak baik untuk diberikan kepada anjing. Jadi seolah-olah dia menganggap ibu ini anjing. Karena dia bukan anak bagian dari keluarga. Kalau kita dengar seperti itu gimana? Marah ya, jengkel, kecewa. Tapi iman yang besar nggak fokus kepada apa yang dia dengar. Iman yang besar tidak fokus kepada keadaan. Dia fokus kepada Tuhan. Dalam hatinya, kamu hina aku, it's okay. Saya memang bukan orang Israel. Saya memang bukan bagian dari bangsa pilihan. Tapi aku tahu dan aku dengar. Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Orang yang datang kepadamu, tidak pernah kamu tolak. Aku tahu bahwa engkau Tuhan yang ngerti keadaanku. Dan dia ngomong, Tuhan, gak apa-apa, aku gak dapat roti. Anjing siap makan remah-remahnya yang jatuh dari meja. Wow, ini iman yang besar Bapak Ibu. Dia datang kepada Tuhan dengan tekun. Sekalipun ada penolakan, ada tantangan. Kenapa? Karena dia kenal Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Tuhan yang mendengar doa. Tuhan yang tidak akan menolak setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kemudian Yesus ngomong kepada dia. Maka Yesus berkata dan menjawab, hai ibu, besar imanmu. Great is your faith. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Maka seketika itu juga anaknya sembuh. Contoh yang kedua Bapak Ibu, ini juga bukan orang Israel, tetapi dia bukan orang rendahan. Kali ini contohnya adalah seorang perwira tinggi Romawi. Dia ini orang punya pangkat. Perwira ini orang yang punya pangkat. Perwira tinggi, dia seorang yang punya kedudukan, punya uang, punya relasi, dia punya kekuatan di sini. Dan kemudian dia berusaha mencari Yesus, kenapa? Bukan karena anaknya sakit, bukan karena dia sakit, tetapi ada hambanya yang sakit. Nah ini hebat Bapak Ibu.
Berapa banyak orang yang punya kedudukan, punya pangkat, punya kedudukan tinggi, dia peduli dengan orang-orang yang rendah di bawahnya. Enggak banyak. Tapi orang ini peduli. Dia tahu anaknya sakit, hambanya sakit, hamba, budak itu gampang sekali diganti. Mau sakit, mau mati dia enggak peduli. Siapa hamba itu, apa perannya kita enggak tahu. Tetapi yang kita tahu pagi hari ini, bahwa perwira ini punya hati kepada orang-orang di bawahnya. Nah kemudian karena sakitnya ini sangat parah, nggak bisa sembuh, tentunya dengan uangnya dia sudah coba panggil tabib dan sebagainya, nggak sembuh. Dia tahu bahwa Yesus pasti bisa. Kemudian dia datang menemui Yesus dan kemudian dia minta, apakah engkau berkenan menyembuhkan hambaku yang sakit? Yesus ngomong, oke, sekarang saya akan ke rumahmu untuk sembuhkan hambamu yang sakit. Tetapi jawabannya di luar dugaan Bapak Ibu. Dia ngomong, jangan datang ke rumahku. Bukan karena kotor, aku nggak layak. Aku ini orang berdosa. Nggak layak kamu datang ke rumahku. Sebutkan saja sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Kenapa? Saya ini perwira. Saya punya atasan. Kalau atasan saya ngomong saya pasti akan melakukannya. Kenapa? Ada struktur, ada otoritas. Kemudian saya juga punya bawahan. Kalau saya memerintahkan kepada bawahan saya, kamu tolong lakukan ini. Maka dia tidak akan banyak tanya, dia akan langsung mengikuti perintah yang saya berikan. Kenapa? Otoritas. Nah, Yesus ngomong, kamu gak perlu datang. Perwira ini ngomong, kamu gak perlu datang Tuhan Yesus. Kamu perlu ngomong saja, hambaku pasti sembuh. Wow! Luar biasa sekali. Ini punya kedalaman, saya tunjukkan Bapak Ibu kedalamannya ya. Orang pada zaman itu, bahkan ahli Taurat dan orang Farisi yang tahu firman Tuhan, mereka ngomong seperti ini tentang Yesus. Ini siapa? Bukannya ini anak tukang kayu? Ini siapa ini? Kamu loh dari mana? Kamu loh Nazaret. Orang Nazaret, kita tahu keluargamu, kita tahu papa mamamu, kita tahu saudara-saudaramu. Kamu kok ngaku-ngaku Tuhan? Mereka yang lihat mujizat, mereka yang mengalami mujizat, mereka yang mengalami kekuasaan Tuhan, mereka melihat iblis dilepaskan dari orang yang kerasukan, mereka yang mendengar hikmat dan pengajaran Tuhan Yesus, mereka pada akhirnya adalah bagian dari orang yang mengatakan, salibkan dia. Gak ada iman. Apistos. Sedangkan ini perwira. Ketika dia ngomong seperti tadi, dia sebetulnya kalau saya terjemahkan dengan bahasa kalimat narasi yang saya ingin sampaikan, dia itu sebetulnya ngomong seperti ini. Aku percaya kamu bukan cuma manusia, kamu punya otoritas supranatural di dunia supranatural. Kamu punya kedudukan dan kuasa di sana. Sehingga sakit penyakit tunduk di bawah otoritasmu, kematian tunduk di bawah otoritasmu, kamu punya kuasa atas alam semesta dan segala sesuatu, sehingga karena posisi kedudukan dan otoritasmu di dunia roh, kamu gak perlu datang ke rumahku, kamu cukup ngomong saja, semua malaikat dan penguasa di alam semesta, di roh, di dunia roh akan tunduk kepada kuasamu dan dia akan datang menyembuhkan hambaku. Kuasamu, perkataanmu punya kuasa yang sanggup menaklukkan segala sakit penyakit, bahkan kematian yang sedang dihadapi oleh hambaku. Imannya besar karena dia kenal Tuhan. Tuhan yang punya otoritas atas segala sesuatu, atas situasi dan keadaan, sakit penyakit, bahkan hal-hal yang mustahil sekalipun. Dan itu sebabnya Yesus ngomong, setelah mendengar hal itu, heranlah ia. Wow. Dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kenapa dia punya iman yang besar? Karena bukan hanya fokusnya kepada Tuhan, dia kenal otoritas Tuhan. Dia kenal otoritas Tuhan. Hari ini kalau kita kenal otoritas Tuhan Bapak Ibu, kita akan tenang menghadapi keadaan yang apapun yang kita hadapi. Kenapa?
Karena kita tahu Tuhan berkuasa atas situasi dan keadaan, dia punya otoritas di bumi dan di surga. Tidak ada segala sesuatu pun yang terjadi kalau tidak Tuhan izinkan dalam hidup kita, apalagi kita adalah anak-anaknya. Mana ada orang tua yang membiarkan anak-anaknya harus melewati tantangan yang tidak perlu dan sendirian, yang tidak bersegera menolong anak-anaknya. Enggak ada. Apalagi Bapa kita di surga yang punya segala otoritas. Nah, ini tanda-tanda iman yang besar. Karakternya seperti ini. Memiliki keyakinan yang teguh terhadap firman Tuhan. Saya nggak lihat, saya nggak ngerti, tapi saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan menyertai saya. Saya diberi kesempatan untuk saya menyerahkan segala kekhawatiran saya dengan penuh ucapan syukur, maka damai sejahteranya itu akan mengawal hati dan pikiranku. Saya percaya itu. Saya percaya bahwa dia punya otoritas. Saya percaya dia adalah Bapa yang penuh kasih. Saya percaya bahwa dia memelihara hidupku. Saya percaya bahwa burung di udara di Tuhan pelihara, maka Tuhan pasti memelihara hidupku. Saya percaya bahwa dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan saya sendiri. Percaya. Fokus kepada Tuhan dan yakin teguh terhadap firman Tuhan. Tetap tekun dan teguh ketika masuk pada masa penantian. Ketika masuk ke ruang tunggu, tetap tekun, tetap teguh. Tetap berdoa, tetap setia. Memiliki kerendahan hati, mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Tuhan, saya bodoh Tuhan. Tolong saya, mampukan saya, tuntun saya. Kemudian kualitas doanya menunjukkan kedekatan hubungan. Jadi doanya beda Bapak Ibu. Kemudian ketika menghadapi tekanan, dia menunjukkan kuasa anugerah Tuhan itu bekerja. Karena Tuhan menjanjikan ada anugerah yang diberikan kepada kita ketika kita melewati tantangan. Dan itu dia tunjukkan. Kok beda ya anak Tuhan ini punya masalah besar tapi tetap setia. Dan hidupnya tetap penuh sukacita. Dari mana dia mendapatkan itu? Anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dan itu tersedia bagi kita semuanya Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir. Iman yang sempurna. Little faith, great faith, and perfect faith. Iman yang sempurna ini kita lihat dari contoh Abraham. Bapa orang beriman. Dalam Yakobus 2 ayat 21 sampai 22. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, kata sempurna, iman yang sempurna dalam terjemahan aslinya itu bukan berarti bahwa imannya perfect dalam arti Abraham itu sempurna, gak ada kesalahan, gak ada dosa dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tetapi kata sempurna dalam terjemahan asli itu berarti iman yang utuh atau complete. Iman yang utuh. Iman yang mencapai sasaran atau mencapai goal, mencapai target. Jadi Tuhan itu punya sasaran, level iman kita itu perlu ada di level ini. Dan kalau sasaran itu tercapai, iman kita naik, iman yang kecil, iman yang besar, kemudian mencapai sasaran yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, disitulah iman itu dikatakan perfect atau complete, utuh, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, kalau kita cermati ayat ini, Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatan. Apakah perbuatan yang membenarkan Abraham? Tentunya seolah-olah ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bahwa kita dibenarkan oleh iman, bukan karena perbuatan. Tetapi ternyata iman yang sempurna itu dibuktikan dan ditunjukkan lewat perbuatan. Jadi perbuatan kita tidak menyelamatkan, tidak membuat kita dibenarkan. Tetapi perbuatan kita ini menunjukkan bahwa kita punya iman yang sejati. Iman yang sesungguhnya itu terbukti lewat perbuatan. Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan mati. Coba kamu buktikan imanmu dengan perkataan saja. Aku akan buktikan imanku lewat perbuatan. Nah, apa perbuatan yang membuat
Abraham ini menjadi sempurna imannya, yaitu ketika dia mempersembahkan Ishak. Dia bukan hanya fokusnya kepada Tuhan dan bukan fokus pada keadaan. Kalau dia mengikuti perasaannya, Ishak ini anak yang sangat dicintai. Anak satu-satunya, dia tunggu 25 tahun. Sangat dia sayangi. Kalau dia ikuti perasaan, dia pasti ngomong, ini pasti bukan suara Tuhan. Saya nggak mau taat, udah biar aja. Saya nggak usah ikut Tuhan, nggak apa-apa. Jangan sampai saya kehilangan Ishak. Kalau imannya kecil, dia akan ngomong seperti itu. Tetapi ketika dia fokus kepada Tuhan, iman yang besar, itu dibuktikan ketika dia percaya bahwa Tuhan yang berjanji, dia pasti menggenapi. Tetapi rasa percayanya, iman yang besar itu fokus kepada Tuhan, itu menjadi sempurna ketika dia wujudkan menjadi satu perbuatan yang nyata. Kita baca di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 22. Ini yang ada di dalam hati Abraham, kenapa dikatakan imannya sempurna. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Wow, gak ada dasar untuk berharap loh. Dia berharap juga dan percaya. Fokusnya bukan keadaan, fokusnya bukan realita. Secara realita gak ada pengharapan. Tapi dia tetap berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu, ini ciri-ciri iman yang sempurna. Fokusnya bukan kepada keadaan dan situasi, fokusnya kepada Tuhan, percaya kepada karakternya, percaya kepada janjinya. Ketika Tuhan memberi perintah, perintahnya nggak masuk akal, perintahnya nggak sesuai dengan daging, perintahnya tidak kita sukai, dia tidak menunggu waktu, dia langsung melakukannya. Dia langsung melakukannya. Abraham, serahkan Ishak anakmu yang kau kasihi itu. Dia nggak tunggu 3 bulan, nggak tunggu 6 bulan. Tak uji dulu sih, ini suara Tuhan atau bukan. Langsung besok pagi kata Alkitab. Dia langsung kemas barang-barangnya, dia ajak bujangnya, ayo berangkat. Kenapa? Imannya yang sempurna. Dia percaya kepada janji Tuhan, dan dia taat melakukan perintah Tuhan. Nah, ciri-ciri iman yang sempurna Bapak Ibu, beriman kepada karakter Tuhan dan bukan pada keadaan. Itu yang pertama. Kemudian mereka yang punya iman yang lengkap, utuh atau sempurna, berdamai dengan misteri dan pertanyaan. Dalam hidup ini kita punya banyak pertanyaan dan hidup ini adalah misteri bagi kita. Tetapi kita berdamai dengan itu. Tuhan, kenapa kok Tuhan izinkan saya masih seperti ini? Berdamai dengan keadaan dan misteri. Karena kita percaya Tuhan berkuasa. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, pada kehendak Tuhan dan bukan pada apa yang diinginkannya. Jadi dia belajar untuk berkata, jadilah kehendakmu dalam hidupku Tuhan. Sekalipun itu tidak saya inginkan. Saya berikan engkau kekuasaan, saya berikan engkau ruang untuk engkau boleh melakukan apa saja yang Tuhan mau dalam hidupku. Saya serahkan hidupku kepadamu, Tuhan yang atur, bukan saya yang atur. Saya berikan kepada Tuhan, Tuhan lakukan apa yang terbaik. Kemudian orang yang punya iman yang utuh ini melihat pencobaan dan ujian itu bukan sebagai satu masalah, tetapi dia lihat sebagai satu media untuk menjadikan dia semakin serupa seperti Kristus. Dia lihat masalah, Tuhan sedang gunakan ini untuk bentuk saya. Tuhan sedang pakai ini untuk melatih iman saya. Tuhan sedang gunakan ini untuk membawa saya semakin bertumbuh. Kenapa Tuhan izinkan
Saya bertemu dengan orang-orang seperti ini supaya jadi lebih sabar, supaya saya kuat, supaya saya lebih bersyukur dalam hidup ini. Bapak Ibu, beda. Nah, yang terakhir, saya akan selesai di sini. Apa langkah praktis supaya kita bertumbuh imannya sampai kepada iman yang utuh dan iman yang sempurna? Ini langkah praktis yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama, renungkan firman Tuhan dengan konsisten. Tidak ada jalan lain. Bapak Ibu, iman yang kecil itu ditandai dengan dia nggak baca firman, nggak tahu banyak firman, dan nggak kenal Tuhan. Kenapa? Karena nggak pernah baca firman, tidak konsisten merenungkan firman Tuhan. Saya jamin kalau Bapak Ibu hanya datang setiap minggu, 1 kali, 2 kali dalam seminggu mendengar firman dari mimbar ini, saya pastikan tidak cukup. Bapak Ibu perlu punya waktu khusus, Bapak Ibu baca firman setiap hari. Setiap hari firman itu makanan bagi kita. Bapak Ibu perlu makan, Bapak Ibu perlu baca, renungkan. Bukan hanya Bapak Ibu sekedar membaca, tetapi Bapak Ibu mencermati dan belajar tentang apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Di situ awal. Kalau Bapak Ibu mulai melakukannya secara konsisten, Bapak Ibu akan mulai kenal Tuhan. Karena Tuhan menyatakan dirinya di dalam firman-Nya. Kalau kita nggak baca firman, kita nggak kenal Tuhan. Kemudian yang kedua, jangan hindari pertanyaan teologis yang sulit. Tetapi belajar untuk menemukan jawabannya. Jadi kalau ada sesuatu yang kita nggak ngerti, dan itu berhubungan dengan teologi praktis, berhubungan dengan hidup kita sehari-hari, jangan dihindari. Kok Tuhan izinkan masalah datang? Katanya Tuhan itu kasih. Kenapa Tuhan izinkan ada kejahatan banyak sekali di muka bumi? Kenapa Tuhan izinkan perang? Katanya dia Tuhan yang kasih. Nah, ini pertanyaan yang sulit. Jangan dihindari. Kita harus berusaha menemukan jawabannya. Ketika kita melakukan itu, sama seperti pengalaman saya, iman saya bertumbuh ketika saya tidak menghindari pertanyaan sulit. Saya mengkritisi Alkitab. Semua yang saya pertanyakan dengan Alkitab, saya tanyakan dan saya yakin, saya jamin Bapak Ibu, Tuhan tidak takut kita tanya. Alkitab itu tidak takut untuk kita kritisi. Karena Alkitab itu kebenaran yang akan sanggup mempertahankan dirinya. Nggak perlu dibela. Itu sebabnya ketika saya lakukan itu, saya tahu jawabannya, saya ngerti. Pikiran saya tentang Tuhan itu terbuka. Dan ketika itu terbuka, iman saya bertumbuh. Kemudian kembangkan daya ingat mengenai hal-hal tentang Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah belajar, Bapak Ibu menangkap sesuatu, diingat, disimpan, sehingga ketika kita menghadapi sesuatu, itu akan muncul menguatkan kita. Dan kemudian kita memiliki kembangkan daya ingat tentang pengalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu punya pengalaman, ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, mengalami mujizat, kembangkan pengetahuan atau ingatan terhadap hal itu, karena itu akan menolong kita untuk bertumbuh imannya. Kemudian latih diri kita untuk bersyukur. Bersyukur itu latihan. Bersyukur itu tidak datang dengan sendirinya, Bapak Ibu. Latihan setiap hari. Ada sesuatu yang kita nggak suka, bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur, paksa diri kita untuk bersyukur. Kemudian belajar melihat tantangan hari ini dari kacamata rencana Tuhan. Tuhan, tantangan kok banyak sekali ya. Bukan berhenti di situ. Apa rencana Tuhan lewat tantangan ini bagi aku? Nah, beda. Apa rencanamu Tuhan? Kok saya menghadapi ini? Apa maksudnya? Nah, beda Bapak Ibu. Kemudian latih diri kita untuk berserah kepada kehendak Tuhan dari melalui doa-doa kita. Apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, kita selalu tutup dengan Tuhan, saya serahkan hidupku dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku Tuhan. Selanjutnya, cari mentor Bapak Ibu. Cari mentor. Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, perlu mentor. Perlu ada pembimbing dan pembina rohani yang berakuntabilitas menolong Bapak Ibu secara pribadi bertumbuh. Anak Tuhan yang gak bertumbuh imannya, pasti gak punya mentor. Karena sulit bagi kita untuk bertumbuh tanpa mentor, karena memang kita didesain saling berakuntabilitas dengan pemimpin rohani yang mementor kita. Atau kalau kita sudah cukup dewasa rohani,
mulai cari mentor, cari orang yang bisa kita mentor. Jadi artinya kita menjadi murid yang memuridkan. Jadi Bapak Ibu adalah murid, kita semua adalah murid, terus belajar. Kita belajar dari mentor kita belajar dari Tuhan. Kita belajar tunduk kepada otoritas dari mana? Otoritas Tuhan dan otoritas di dunia ini. Pemimpin rohani, pemimpin di tempat kerja. Cari mentor pembimbing rohani, kalau kita sudah dewasa, cari anak-anak Tuhan yang mungkin baru bertobat, kita jadi mentor buat mereka. Bimbing mereka. Dengan begitu Bapak Ibu bertumbuh imannya. Yang terakhir, belajar berdamai dengan misteri kehidupan. Enggak semua kita akan ngerti, tidak semua bisa kita jawab dengan logika. Tapi berdamailah dengan itu semua. Dan belajarlah, Tuhan saya enggak ngerti, tapi saya tetap percaya. Tuhan saya enggak tahu, tapi saya berserah. Saya berdoa Bapak Ibu, dimanapun level iman kita, mungkin di antara kita level imannya kecil, atau mungkin ada sudah punya iman yang besar, mari terus bertumbuh di dalam iman. Alkitab mengatakan iman sebesar biji sesawi cukup untuk memindahkan gunung. Dan iman ini punya potensi untuk bertumbuh jadi besar. Amin, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sejenak kita datang kepada Tuhan. Mari saya undang singers untuk bisa membantu saya. Haleluya, haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari saya sebut Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Walau ku tak dapat melihat, amin, semua rencanamu, Tuhan, haleluya, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan
Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan segenap jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun level iman kami pada hari ini, kami berdoa dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau menghendaki iman kami bertumbuh. Tuhan, tumbuhkan iman kami, tambahkan iman itu kepada kami, supaya ketika firman-Mu disampaikan, kami meresponinya, menangkapnya dengan iman, dan di dalam ketaatan kami melakukannya. Setiap langkah-langkah praktis untuk iman kami bertumbuh, melewati setiap proses, melewati setiap tantangan, hamba-Mu berdoa, Tuhan, Kau pakai semuanya itu untuk membawa iman setiap jemaat-Mu bertumbuh, semakin fokus kepada Tuhan, percaya kepada apa janji Tuhan, sehingga itu dibuktikan lewat sikap perbuatan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Atas nama GBH kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi, Tuhan Yesus memberkati atas pelayanannya. Yang kedua, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses dan linknya akan diinformasikan di grup WA gereja sekitar jam 1 siang. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan hari Rabu jam 7 malam. Dimohon kehadirannya 15 menit sebelumnya. Komsel di tempat masing-masing dan komsel dewasa muda diadakan setiap hari Sabtu jam 3:30 sore. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dengan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh berhimpun, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu sudah Kau bentangkan di hati kami Bapa. Lembutkan hati kami, kuatkan hati kami Tuhan. Tuntun hati kami untuk kami punya kerinduan yang amat dalam untuk mengikuti setiap rencana-Mu sesuai firman-Mu Tuhan. Kami juga memberkati hamba-Mu Pak Edi yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau pakai beliau lagi Tuhan, dimanapun beliau Kau tempatkan Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati istri dan anak-anaknya. Apapun yang Kau percayakan dalam hidupnya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dan nama-Mu dimuliakan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami juga bawa gembala kami Tuhan, hati hamba, hati gembala. Kau taruh dalam hidupnya Tuhan, untuk menuntun kami untuk lebih lagi Tuhan mengasihi-Mu dan melayani Engkau, berkati istri dan anak-anaknya. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau, itu WL, singer, pemain musik, guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa, murnikan hati kami untuk melayani Engkau, biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga memberkati Tuhan setiap jemaat tempat ini Tuhan. Kau memberkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan studi mereka Kau berkati. Jadikan mereka berhasil dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia Tuhan, selamatkan bangsa kami. Berikan hujan pertobatan Tuhan untuk bangsa ini. Kami memberkati pemimpin kami dari yang paling tinggi sampai paling rendah Tuhan. Beri kepada mereka hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga memberkati kota Malang di mana kami tinggal Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan Engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.